Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kekarimatul Zulfi, NIM E 2019-284. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2 Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menanggapi video materi tentang perhitungan pendapatan nasional seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Latif Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah ekonomi makro Islam. Baik, yang pertama ada definisi dari pendapatan nasional. Dosen saya menjelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun. Tetapi saya menemukan dari sumber lain terkait tentang definisi pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga yang ada dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya itu dalam 1 tahun. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan definisi dari pendapatan nasional adalah yang pertama, nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Saya setuju dengan 6 konsep pendapatan nasional yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Tetapi di sini saya menemukan perbedaan pada produk nasional bruto atau GNP dan pendapatan perseorangan atau PI, yaitu di mana rumus PNB sama dengan PDB plus PFPN. GNP itu produk nasional bruto, kalau PDB itu produk domestik bruto, kalau PFPN itu pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau PI. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI min dalam kurung laba ditahan plus iuran jaminan sosial plus asuransi tutup kurung yang ditambah dengan transfer payment. NNI itu pendapatan nasional neto, laba ditahan itu adalah keuntungan yang tidak dibagikan, kemudian iuran jaminan sosial itu seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terus ada transfer payment, yaitu pembayaran pindahan. Itu merupakan pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan, contohnya seperti pembayaran uang pensiun kepada panteran dan uang saku dari orang tua ke anak. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, saya setuju dengan 9 manfaat yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kemudian ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Saya setuju dengan definisi tentang rumus dari metode perhitungan pendapatan nasional. Kan macam-macam metode perhitungan itu ada 3. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi, yang kedua ada metode pendekatan nilai pendapatan, dan yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya ada penjelasan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Saya setuju dengan penjelasan tersebut. Kemudian ada penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menambahkan jawaban tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Saya mendapatkan jawaban tersebut dari buku Pengantar Ekonomi Syariah dari teori dan praktik yang dikarang oleh M. Puryanto Al-Ahlif. Nah, kalau sumber pendapatan nasional itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada untuk kaum muslim, yang kedua untuk kaum non-muslim, dan yang ketiga untuk sumber lain. Kalau untuk kaum muslim itu ada 9. Yang pertama ada kharaj atau pajak tanah, yang kedua ada zakat, yang ketiga ada usr atau biaya impor, yang keempat ada zakat fitrah, yang kelima ada wakaf, yang keenam ada infak dan sodakoh, dan yang ketujuh ada amwal fadlah atau harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, dan yang kedelapan ada nawaib atau pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim dalam angka menutupi pengeluaran negara selama
masa darurat. Ini pernah terjadi pada Perang Tabuk. Dan yang kesembilan ada humus atau rikas, harta kaum temuan pada periode sebelum Islam. Nah, selanjutnya ada pendapatan dari kaum non-muslim, yaitu seperti jizyah, khoroj, dan yusr. Selanjutnya dari sumber penerimaan lain. Yang pertama ada ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Yang kedua ada dafai, itu adalah harta dari daerah taklukan. Yang ketiga ada uang tebusan untuk para tawanan perang. Dan yang keempat ada kafaroh atau denda. Dan yang kelima ada hadiah. Yang keenam ada pinjaman dari kaum muslim dan non-muslim. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.